Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyurah wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, tabarang-barang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tekican nikmat sehat, kesempatan, izin dari Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah di dalam majelis yang mudah-mudahan majelis kita niki diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ta'ajar si ulama niat menuntut ilmu mencari ridho Allah si pertama. Saya nggak ridho Allah niki rezeki si paling belik. Jadi lamenara dengan puji itu, sanjung itu sampai ribuan dengan sanjung itu. Lagu lamun dia mau reda Allah ya narak kenana sanjungan dengan begitu sebaliknya di mana seribuan dengan Allah itu lagu lamun mau reda Allah maka ya narak kenana Allah reda Allah nomor sekian. Jadi ia buana lamun setiap ibadah termasuk makin dikit barang-barang berniat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Si kedua, kenapa ndak tahu apa sih terlupa malik teringat ya tertuang agan mau ilmu ya berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu ya serepina itu rapat kaja semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Si ketelu niata gendah bareng-bareng mensyiarkan, menegakkan dan mengamalkan ajaran agama Allah, syariat Islam. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian si kedua bareng-bareng sampaian sholawat dan salam kepada junjungan alam yang kita harapkan syafaatnya ibadah daya nara apa-apana tentu mudah-mudahan kita bantu kita dikenal dicintai oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dedek malas agar rajin-rajin berselawat kepada beliau, sebab Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, dengan si paling rapat kanja aku jemaah penakhirat adalah si paling luwe berselawat kepadaku. Dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah le kelema si insyaallah mudah-mudahan penuh dengan keberkahan ini. Kembali mengingat, kembali mengulang sehingga penyakit, salah satu penyakit ilmu itu adalah lupa dan obatnya adalah mengulang atau mengingat. Jadi dia ngajak itu selaku mengulang hadis Rasulullah SAW dan barang-barang renungan dengan mengharapkan pertolongan Allah,
berusaha mengamalkan, mudah-mudahan tekijang keridhaan Allah, keselamatan dunia akhirat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wal maqalatu tsaminah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, dengan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun munjiyatun, arak telu perkara selamatan itu dengan azab. Wa salasun muhlikat, arak telu perkara bina itu celaka. Celaka, makna celaka maka azab. Wasalasu darajat, telu perkara angkat derajat kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasalasu kafarat, tiga perkara hapuskan dosa-dosa kita. Amal munjiyatu wa khasyatullahi ta'ala bisri wal alaniyah, adapun si penyelamatan kita dengan azab si telu niki, si pertama adalah takut kepada Allah, baik pensepi maupun penrame. Nah, jadi penjelasan si ulama kumbena untuk pejulu kata sepi beru kata rame, sehingga dengan si pacu, dengan si takut kepada Allah pengolan sepi lebih tinggi derajatnya daripada dengan si hanya bisa taat, hanya bisa takut pada pengolan rame doang. Malah contoh misalnya sepi manusia memungkinkan untuk melakukan maksiat, misalnya arah kepeng, ya jelas karena yang memungkinkan lamun terbaik aman ya nara manusia serio itu lagu ia kalau terbau tetap jaga diri, oh Allah maha melihat takut depan Allah. Nah niki luar biasa, ya buna paling tinggi derajatnya dengan si bau jauhkan diri dengan perbuatan maksiat, jaga diri dengan si haram-haram, kemudian mengerjakan ibadah. Nah jadi niki si pertama penyelamatan kita, takut kepada Allah baik pensepi maupun penerame. Ia kenana dengan siddiqin, orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pensepi tetap pacu, penerame pada doa. Pensepi tetap takut pen Allah, penerame menuju. Jadi niki mudah-mudahan bau sida amalan tetap takut pen Allah, pensepi, penerame. Sepi arah kemungkinan melakukan maksiat, lalu tetap tersadar bahwa kita sedang dipantau oleh yang maha melihat, yang tidak tidur, yang tidak ngantuk, Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian si kedua penyelamatan itu adalah wal qasdu fil faqri wal ghina, tetap tersederhana baik dalam kondisi miskin maupun kaya. Nah jadi sampun dibahas arah hadis kudusi bahwasannya tiga perkara yang Allah cintai dan Allah lebih cinta kepada tiga perkara. Salah satunya Allah cinta kepada orang miskin yang tawadhu, rendah hati. Lalu Allah lebih cinta kepada orang kaya yang bisa tawadhu, rendah hati. Nah niki enak salah satu yang menyelamatkan kita dari azab, al-qasdu fil faqri wal ghina, tetap terendah hati, tetap terbiasa-biasa baik dalam kondisi miskin maupun sugih.
Kemudian si ketelu si nyelamatan ita adalah wal adlu fir ridha wal ghadab. Adil dalam keadaan tersenang, adil dalam keadaan tersusah, adil dalam keadaan ridho, adil dalam keadaan marah. Jadi ridho karena Allah, marah karena Allah. Lamun marah karena Allah, nah insya Allah ia terlepas kendali. Misalnya guru kepada muridnya yang nakal atau dengan toa tiba anaknya ya bagus pegawaian, maka marah karena Allah, dan caranya marah pun tidak melampaui batas. Jadi adil dalam keadaan ridho, adil dalam keadaan marah, adil dalam keadaan senang, adil dalam keadaan susah, maka tetap beribadah kepada Allah, ia tertinggalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kita dulu si nyelamatan kita. Jadi si pertama takut kepada Allah baik sepi, apalagi penerangi. Si kedua adalah rendah hati, tetap tawadhu. Si kedua adalah adil dalam keadaan senang maupun susah, tetap beribadah, ridho karena Allah, marah karena Allah, dengan tanpa melampaui batas yang dilarang oleh agama. Kemudian jawab kaum muslimin muslimat rahimakumullah, berikutnya wa ammal muhlikatu, adapun si mencelakakan kita, berusi nyelamatan kita nangkene ya pina ita celaka, pina ita misalnya liwat lengan jembatan ia pina ita urak gitu. Lamun beru ibaratnya ia angkat ita, selamatan ita. Lamun nangkene ia pina ita ketros, ia pina ita celaka urak. Beya pina ita celaka niki si pertama pasyuhun syadid. Sebelumnya tentu selamat gara-gara celaka urak jok azab. Nah si pertama pina ita celaka, nauzubillah, mudah-mudahan bau kita jauhan sejauh-jauhnya. Pasyuhun syadid, terlalu pelit, terlalu kelebihan pelit. Nah penjelasan ke si ulama, manusia angkatna masing-masing arah sifat pelit diri kita. Lalu lamun ia mencelakan ini adalah yuti'ul insan, sifat pelit si teturutin. Lagu lamun sifat pelit yang teturutin, maka burung mencelakai itu. Karena setiap manusia dalam dirinya suatu sifat pelit. Lagu lamun ia terikuti sifat pelit ini, maka insya Allah burung tercelaka. Kumbe carana kata ulama, maka lamun yang berzakat pendek ya keluaran zakat, burung termasuk pelit. Apalagi terombok oleh sunnahnya malik luar biasa, sedekah. Niki jamaah sekalian. Nah jadi si mencelakakan pertama pasyuhun syadid niki santer, sangat jadi santer lalu. Nah berarti namun ia santer lalu ia celaka, artinya lamun ada hal-hal yang tempat kita mengeluarkan, ada kebutuhan, ada hal-hal yang menuntut kita untuk kita membantu orang lain, peluang-peluang, maka bersedekah. Lagu lamun cukup syarat zakat yang adalah tawar-tawaran wajib zakat.
Kancewah sering kita barang-barang dengar dengan Tuan Guru. Begitu juga kita sama-sama kaji bahas bagaimana keistimewaan sedekah, meleburkan dosa dan sebagainya. Kemudian si kedua yang mencelakakan kita adalah wahawam muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Ya bukan nafsu niki telu. Si pertama nafsu ammarah bisu, nafsu si selalu memerintahkan melakukan maksiat, buta ikuti. Toang teh ya haram, nafsu teh kena lakukan, turut ente. Toang teh ya haram, terlarang, nafsu teh mele gawe ikuti teh, ya kena hawa muttaba, nafsu yang diikuti. Ya nafsu yang mencelakakan kita. Si kedua adalah nafsu lawamah. Nah, nafsu lawamah ini ya kebanyakan kita selaku. Nafsu lawamah ini wah tahu dah ya lengi, tahu dah ya bagus, tahu dah ya lengi, kadang boleh terjaga diri, kadang dan boleh terjaga diri. Nah, ya lawamah, perjuangan. Misalnya menggibah, toang teh menggibah no terlarang, lagu kedemenan langgar teh ya, nafsu lawam. Terus toang teh hal-hal no yang bagus, ada kalanya mampu menjaga diri, ada kalanya yang mampu jaga diri. Si ketelu niki nafsu yang dipanggil, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tamu dalam golongan hamba-hambaku, tamu di surgaku, firman Allah. Nah, ya nafsu mutmainnah, nafsu mutmainnah ini ke ya dorong kita terus melakukan kebaikan-kebaikan, kebagusan-kebagusan, amal-amal soleh. Nah, ya kita ajar doa, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tardha bi qada'ik. Kita ajar si ulama, ya Allah, kaji mohon berikanlah kaji hamba nafsu yang mutmainnah, yang beriman kepadamu, tu'minu bi liqa'ik, percaya dengan perjumpaan, pertemuan denganmu, wa tardha bi qada'ik, yang reda terhadap kehendakmu. Jadi niki jamaah tidak terlepas dengan terus berdoa kepada Allah agar terjaga nafsu teniki. Dalam doa yang lain, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ndek dah hafal bahasa Arab ya, bahasa Indonesia, bahasa Sasak, bahasa kita pahami. Yang dia akan terjaga diri kita, jaga nafsu kita. Nah, jadi ya si kedua yang mencelakakan kita, nafsu yang diikuti, nafsu si dek bagus, ikuti ente ya doang, iki si bahaya. Jadi sai dalam kitab niki Nashihul Ibad, sai si terkontrol si nafsuna maka celaka. Lagu sai yang akalnya mengontrol dirinya maka selamat. Nah, namun diikuti nafsu teh bau niki bahaya. Lagu lamun teu kontrol diri, akal teh yang paling menang, insyaallah selamat. Kemudian si ketelu si mencelakakan adalah wa ijabul mar'i bi nafsi, membanggakan diri, puji diri, membanggakan diri. Niki pengertian sombong. Jadi sombong niki pandang ke diri itu dengan pandangan yang hebat, terus pandang ke dengan lain dengan pandangan yang remeh. Jadi niki si bahaya gati. Wah bagus luwe beribadah, pacu untuk beribadah, ternyata pandang ke diri itu wah rajin ibadah,
pandang diri itu paling bagus ibadah, pandang diri itu paling hebat. Nah iki sih menghancurkan pahala ibadah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man hamida nafsahu ala amalin soleh ala amalin soleh faqad dhalla syukrah wa habita amalu. Saya puji dirinya si amalan soleh wahna lakukan kerjakan, maka sia-sia syukurna terhapus amal ibadahnya. Dalam hadis yang lain, saya banggaan diri, maka terhapus amal ibadahnya 70 tahun. Alhamdulillah. Nah, ibu beribadah, ia beribadah menuntut ilmu, ia terpinah diri itu semakin merasa rajin, semakin merasa hebat, justru semakin merasa kurang. Pada mara ilmu semakin menuntut ilmu, semakin merasa sekedi ilmu, semakin merasa sekedua butuhan. Jadi intinya ya tekanggo remehan dengan, ya tekanggo rendahan dengan, ya tekanggo angkat diri, puji diri. Jadi hubungan dengan Allah bersama Allah, semakin kita merasa diri kurang, semakin merasa diri kita ini butuh terus memperbaiki diri, rendah dari orang lain, maka semakin tinggi derajat kita insya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah bersabda, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Saya rendah hati tawadhu semata-mata karena Allah, Allah angkat derajatnya. Terus sebaliknya, wa man takabbara wada'ahu Allah. Saya angkat diri, puji diri, pebelih diri, maka Allah akan rendahkan derajatnya. Nah niki jamaah yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, mudah-mudahan bersih amalan telu berusi nyelamatan kita, telu yang mencelakakan kita, mudah-mudahan telu yang menyelamatkan berusi keamanan, telu yang mencelakakan terjauhkan sejauh-jauhnya. Nah, jadi mbaya telu yang menyelamatkan, si pertama takut kepada Allah di tempat sepi maupun ramai, kemudian tetap sederhana tawadu dalam keadaan kurang, dalam keadaan terlebih, dalam keadaan miskin maupun kaya. Kemudian yang ketiga adalah adil dalam keadaan ridho maupun dalam keadaan kurang bahagia, marah. Kemudian tiga yang mencelakakan kita, ia pina itu terjerumus dalam bahaya besar di akhirat kelak. Si pertama pelit yang diikuti atau terlalu pelit. Si kedua adalah mengikuti hawa nafsu yang buruk-buruk. Kemudian si ketelu adalah membanggakan diri. Mudah-mudahan tekican pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, si bagus, bau si keamanan, si lengi, bau si kejauhan. Mudah-mudahan tebarang sekeluarga, sahabat, kerabat selamat dunia akhirat. Tebarang-barang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi